Haleluya. Saya membaca satu kesaksian yang disampaikan oleh Steve May tentang cerita seorang gadis namanya di daerah Tennessee Timur di US. Bagaimana dia di dalam perkuliahannya dia baik. Tetapi seringkali di dalam setiap weekend mereka lakukan pesta-pesta yang kadang menjadi pesta yang begitu liar. Satu kali dia bersama teman-temannya memesan beberapa kamar hotel. Mereka weekend bersama pacar-pacar mereka ngedrugs, mereka minum alkohol. Tapi kemudian ada satu permainan yang juga mereka sepakati. Sepulangnya mereka mencuri barang-barang hotel yang ada di kamar-kamar mereka. Siapa yang mencuri barang paling banyak, dia pemenangnya. Ternyata gadis ini, si D ini, dia yang menang. Dia punya satu barang lebih banyak dari pemenang kedua, saudara. Barang yang lebih dari yang lain itu ternyata dia juga mencuri Alkitab yang ada di kamar hotelnya. Tapi gak lama, beberapa waktu kemudian, ternyata dia hamil. Dia menjadi sedih, dia susah, dia bingung, dia ngomong ke pacarnya. Pacarnya gak peduli, malah dia ditinggalkan. Dia menjadi resah. Dia gundah gulana. Dalam kegundahannya, dalam keresahannya, Alkitab yang dia curi itu dia buka-buka, saudara. Nggak sengaja dia buka kitab 1 Samuel. Di sana diceritakan tentang Hana yang begitu merindukan seorang anak. Sedangkan dia dalam kebingungannya, dia sudah berencana menggugurkan kandungannya. Seperti yang sudah pernah dilakukannya sebelumnya. Dia baca 1 Samuel. Kok Hana ini begitu mengharapkan seorang anak, seorang keturunan. Sedangkan aku berusaha untuk menggugurkan. Hatinya diguncangkan, saudara. Kitab 1 Samuel yang dia baca itu begitu mengganggu pikirannya. Sehingga akhirnya dia menjadi begitu takut untuk menggugurkan kandungannya. Dia terus baca firman Tuhan itu. Ternyata firman itu memberikan dia kekuatan baru. Ternyata firman itu mengubahkan dia. Ternyata firman itu di dalam keresahannya memberikan dia rasa damai. Dia tidak jadi menggugurkan kandungannya. Dalam perjalanan waktu, tahun demi tahun, kandungannya tadi itu sudah menjadi seorang putri yang terus besar, menjadi seorang remaja. Dia menemukan komunitas di mana dia diterima, di mana firman Tuhan dinyatakan, di mana kasih itu tidak sekedar menjadi cerita, tetapi terlihat di dalam perbuatan. Mereka bertumbuh di sana, sehingga mereka juga berani menyaksikan
kehidupan mereka. Mereka mencintai Tuhan, mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kejadian pasal 1 ayat 2-3 katakan begini, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudranya, samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Bumi dalam keadaan kacau, belum berbentuk, kosong, gelap gulita. Dalam kegelapan, segala sesuatu bisa terjadi, tidak terlihat. Kacau tidak terlihat. Di dalam kekacauannya, enggak masalah apa yang dia lakukan. Dalam kegelapan hidupnya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Tuhan berfirman. Sehingga mulai terjadi terang. Mulai terjadi keteraturan. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, ayat 4 dan ayat 5, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dalam dia, maksudnya dalam firman, ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Pada saat penciptaan, kitab Kejadian tuliskan saudara, Tuhan membawa terang, membawa keteraturan dengan firman-Nya. Pada Injil Yohanes, Yesus membawa terang, membawa keteraturan ke dalam hidup manusia dengan firman-Nya. Di mana ada terang, di mana ada keteraturan, maka kegelapan, maka kekacauan tidak berkuasa, saudara. Sekecil apapun terang itu, tadi ketika semua lampu hidup, kita merasa terang, bisa melihat orang-orang. Tapi ini lampunya sudah dikurangi, tapi kita juga bisa melihat orang. Sekecil apapun, terang itu tidak akan bisa dikuasai kegelapan. Dia menang atas gelap. Mazmur 42 ayat 5-12. Kita masuk ke dalam pokok pembahasan kita. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat 7, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudera raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian. Suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, topik kita hari ini kembali damai. Dalam perjalanan kehidupan,
mungkin saja jiwa kita tertekan. Hati kita mungkin resah, kita gundah gulana seperti tadi. Ketika dia hamil yang dia tidak harapkan, kemudian pacarnya malah meninggalkannya. Bagaimana respon kita, itu yang sangat penting saudara. Supaya kondisi keresahan, gundah gulana, tekanan itu enggak berlama-lama. Tapi kita bisa kembali merasakan kedamaian. Karena kalau lama-lama di dalam keresahan, apapun yang kita kerjakan bisa berantakan. Apa yang kita usahakan bisa tidak berhasil. Sekolah bisa gagal, saudara. Karena itu damai, salom itu perlu ada di dalam hidup kita, saudara. Kita pertama perlu kita lihat, saudara, seperti pemazmur tadi, yang pertama dia lakukan, dia ingat adalah dia senang beribadah bersama-sama orang percaya. Itu yang pertama, beribadah bersama orang percaya. Tadi di ayat 5, Mazmur 42 katakan, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Pemazmur mengakui kondisi jiwanya, saudara, resah. Dia enggak pura-pura baik-baik saja, enggak, saudara, diakuinya. Kita seringkali ketika bertemu dengan teman kita yang dekat sekalipun, selalu seolah enggak ada masalah, saudara. Ketika kita ada masalah, seperti pemazmur, paling tidak kepada Tuhan kita akui bahwasanya kita tidak sedang baik-baik saja. Kalau kita terus berpura-pura, saudara, tekanan itu, keresahan itu akan berlama-lama di dalam hidup kita. Seperti Adam, Tuhan beri penolong Hawa. Pemazmur sadar, dia butuh dukungan orang-orang yang lain yang percaya kepada Tuhan. Ingat, adalah baik beribadah bersama-sama. Yang seorang bisa meneguhkan yang lain. Ibrani 10 ayat 25. Karena tidak ada satu orang pun yang sangat tangguh, benar-benar tangguh selamanya, saudara. Ada kondisi di mana kita membutuhkan orang lain. Di mana ada kondisi kita perlu sokongan. Ibrani 10:25 katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita butuh orang lain. Karena di dalam kelemahan kita mungkin dia punya sesuatu yang Tuhan berikan pada dia, atau dia punya experience yang pernah mirip dengan kita. Dia bisa berbagi, saudara. Di Mazmur 42 ayat 5 ini tadi dikatakannya, si pemazmur ini, Daud, saudara, dia berusaha mendahului orang-orang lain. Pemazmur tidak mau terlambat, saudara. Dia dahului orang-orang lain sambil memuji Tuhan. Dia melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang, dia terus memuji Tuhan, saudara. Dia tidak berlambat-lambat. Ya, jam 9 undangannya ibadah sebelum jam 9. Karena dia nggak mau terlambat, dia mendahului orang. Dia tahu penting untuk ada bersama-sama dengan orang-orang percaya yang lain. Yang kedua, mari hitung berkat Tuhan dalam keresahan, dalam permasalahan kita, saudara. Mari kita hitung
Tuhan itu berkatnya banyak yang dia berikan. Berbagai-bagai bentuk berkat dia nyatakan di dalam hidup kita. Ayat 7-9. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudera raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Secara teologis sebenarnya kalau kita lihat ke kitab Kejadian, saudara, apa yang pemazmur sampaikan, Tuhan memerintahkan kasih-Nya pada siang hari. Tapi diteruskan, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Di kitab Kejadian dikatakan, jadilah petang dan jadilah pagi, maka itulah hari pertama. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kedua. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ketiga. Gelap mendahului terang. Nyanyian, doa, pemazmur sampaikan apapun kondisinya. Sebelum berkat dinyatakan baginya, dia terus mau bersama-sama dengan Tuhan, saudara. Ketika mengalami keresahan, jiwa kita tertekan, respon kita yang pertama seharusnya ingat, datang kepada Tuhan, saudara. Kita mau datang kepada Tuhan. Raja Daud ketika dikejar-kejar Raja Saul. Ini raja-raja udah dua-dua ya saudara. Karena Daud sudah diurapi. Tapi secara dunia si Raja Saul masih berkuasa, saudara. Dia kejar. Daud lari ke tanah sungai Yordan, ke pegunungan Hermon, ke gunungan Mizar, ke gunung Mizar. Mizar sebenarnya artinya itu perbukitan ya. Jadi mungkin ini lebih rendah daripada Hermon. Tapi Mizar ini jauh, benar-benar jauh. Jadi dia sampai lari ke tempat-tempat yang jauh dikejar-kejar. Karena begitu persoalan berat dialaminya, dia merasa pelik sekali. Samudera raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, katanya seolah-olah mau menghantam dia. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Begitu susahnya Raja Daud rasakan, saudara. Begitu pelik persoalan yang dia hadapi. Dia dikejar-kejar. Tapi di semua tempat yang dia lalui itu, Daud ingat kasih setia Tuhan. Tuhan memerintahkan kasih-Nya, saudara. Tidak ada kita yang tidak pernah mengalami persoalan. Tapi firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk ingat kasih setia Tuhan itu selalu ada. Pasti cukup. Tidak akan pernah kurang, saudara. Hanya apakah kita mau memahaminya, saudara. Saya membaca satu buku, The Rhythm of Compassion, saudara, Caring for Self-Connecting with Society. Dalam buku ini diceritakan ada banyak hal, tapi ada 3 poin besar yang sesungguhnya dibahas dalam buku ini. Yang pertama itu adalah bagaimana kita memahami jiwa kita, memahami diri kita sendiri sebelum kita melayani orang-orang lain. Jadi kita memahami diri kita. Baru kemudian di dalam buku ini juga diceritakan bagaimana kita caring for the world. Kita peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Kita peduli dengan jemaat yang bersama-sama dengan kita, saudara.
Baru bagian terakhir, circling home, when inner and outer unite as one. Jadi sebenarnya yang mau diajarkan itu adalah melayani itu dari dalam keluar. Ketika apa yang ada di dalam kita yang berasal daripada Tuhan, itu bersatu dengan apa yang kita pahami tentang kondisi di luar kita, maka di sana kita bisa menikmati kondisi yang damai. Dalam pekerjaan, di dalam pelayanan kita bisa menikmati kedamaian, saudara. Seperti di tadi, gadis remaja tadi, saudara. Dia di dalam kekosongan jiwanya, orang tuanya mungkin kaya, tapi diceritakan di sana dia sebenarnya tidak pernah dibangun kerohaniannya. Karena itu dia mau lakukan apa, ya silakan saja. Sehingga saudara menjadi kacau. Central image dia, gambaran yang ada pada dirinya itu gambaran yang salah. Central image ini bisa terjadi, bisa terbangun dari masa kecil. Bahkan diceritakan di sini seperti si penulis buku ini, Gail Stroud. Ternyata central image yang terbangun di dalam dirinya itu terjadi ketika dia masih bayi betul. Ketika dia disusukan oleh ibunya. Ternyata susu ibunya itu enggak cocok untuk dia. Sehingga dia menolak. Kemudian akhirnya kepadanya diberikan susu sapi, tapi enggak pas. Ternyata susu kambing yang lebih dekat baginya. Dari kondisi masa kecilnya ini, saudara, Gail Stroud punya gambaran apa yang kita sebut sebagai makanan yang sehat, makanan yang baik. Bagi dia ternyata itu bisa membunuh. Sehingga terbangun di dalam pikirannya, di dalam kehidupannya, yang baik bagimu, enggak baik bagiku. Padahal belum tentu seperti itu. Tapi gambaran itu terbangun di dalam dirinya, saudara. Nah, kita perlu mengenali diri kita. Supaya kita bisa merasakan damai di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau di dalam kekacauannya, di dalam keresahan hidupnya saudara, dia mendapatkan firman Tuhan yang tadi sebenarnya permainan bagi mereka, mencuri. Tetapi begitulah cara Tuhan. Kenapa Alkitab juga harus dia curi? Tuhan punya maksud baginya dengan cara itu untuk memperbaiki dia. Bukankah segala sesuatu sesungguhnya terjadi untuk kebaikan kita, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi orang yang mau percaya kepada Tuhan. Saudara, karena itu saudara, kalau di dalam kehidupan kita kok seringkali terjadi persoalan-persoalan, saudara. Ada hal-hal yang memang perlu coba kita korek, kita cari permasalahannya di mana. Ada sebagian orang permasalahannya bukan ketika dia lahir, tapi setelah itu. Ada permasalahan justru pada saat dia sudah besar, sudah dikatakan mulai dewasa, saudara. Ada orang permasalahan itu timbul karena ada penolakan-penolakan orang lain di dalam hidupnya. Ada yang karena egonya yang dari dulu begitu besar tidak pernah diselesaikan, orang tuanya membiarkan. Ada yang tidak pernah dipercayai. Sehingga ini juga membangun image
Orang yang tidak bisa, yang tidak pernah dipercayai, dia juga kesulitan percaya kepada orang. Ada orang-orang yang takut untuk hidup karena dia melihat banyak kesusahan. Ada orang yang terbangun central image-nya itu oleh takut mati. Karena dia tidak tahu bahwasanya kita adalah pendatang di dunia ini. Ada orang yang central image-nya itu dibangun harus berkuasa. Ada orang yang central image-nya itu dibangun sedemikian rupa sehingga dia begitu gampang putus asa. Masalah kecil aja udah putus asa. Ada orang yang takut sendiri. Ada yang selalu merasa sendiri. Ada yang selalu merasa kosong, saudara. Pemazmur, saudara, dalam kesendiriannya, dalam pelariannya saudara, sampai ke tanah sungai Yordan, ke pegunungan Hermon, ke Mizar saudara. Tapi dia punya gambaran, Tuhan itu penolong. Karena itu dalam persoalannya, dia tetap datangnya kepada Tuhan. Ingatnya yang pertama itu Tuhan. Kalau kita menghadapi masalah, siapa yang pertama kita ingat? Kalau sakit dokter, kalau kekurangan sesuatu teman atau Tuhan? Haleluya. Yang ketiga, yang perlu kita perhatikan, seperti apa pemazmur perlihatkan kepada kita, tetap miliki pengharapan. Mau tetap memiliki pengharapan. Ayat 6 dan 12. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pemazmur mengulang saudara 2 kali, ayat 6 dan 12. Kondisi jiwa yang tertekan, gelisah dalam diri. Ini menunjukkan tekanan, kegelisahan yang sangat berat yang dialami, saudara. Enggak mudah. Dia mencari pertolongan. Dia menaruh harap bukan pada manusia. Karena kalau pada manusia mungkin malah dia dicemooh. Bukankah seringkali terjadi dalam kehidupan kita gitu? Ketika kita minta pertolongan, dasar kamu malas, kerjalah. Kita berharap, malah digunjingkan mungkin saudara. Hari ini kita belajar seperti pemazmur. Dia taruh harapannya hanya kepada Allah. Bahkan ketika orang-orang dekatnya pun menjaga jarak dengan dia. Dia tetap menaruh pengharapannya kepada Allah. Tetaplah miliki pengharapan. Gail Straub ini dalam pertumbuhannya, mamanya sering membawa dia ke gereja, saudara, beribadah bersama-sama, papanya juga. Tapi papanya karena papanya seorang militer, ada waktu-waktu mereka tidak bersama-sama, saudara. Tapi iman percayanya itu terus dibangun. Melalui mamanya dia belajar tentang iman. Tapi papanya mengajarkan tentang pengharapan. Papanya terus dalam kesulitan perang, papanya menaruh percaya ada pertolongan. Tentara Amerika itu bisa dikirim kemana-mana, saudara. Rindu rumah, rindu keluarga ditahan. Nanti
Bisa pulang atau mati nggak tahu, tapi dia taruh pengharapannya kepada Tuhan bahwasanya dia akan bertemu dengan istrinya, dia akan bertemu dengan anak-anaknya. Karena itu dia selalu menanamkan pengharapan. Sehingga Gelstraup dia mendapatkan full hal-hal yang diperlukan di dalam kehidupannya. Iman percayanya dibangun, pengharapan itu selalu ada bagi dia, saudara. Kalaupun dalam pertumbuhannya pada awalnya dia mengalami banyak kendala, karena ada banyak makanan yang tidak cocok untuk dia, saudara. Tapi melalui perjalanan bersama ibunya yang tidak juga lama dengan dia, hanya 23 tahun ibunya meninggal, saudara. Tapi dia sudah dibangun begitu kuat imannya. Dia dibangun begitu kuat memiliki pengharapan bahwasanya apapun persoalan, selalu ada jalan keluar. Apapun yang kita hadapi, Tuhan tidak akan membiarkan. Itu selalu tertanam di dalam hidupnya, saudara. Sehingga dia selalu bisa kembali merasakan sukacita. Lebih dari itu, dia bisa mengalami kedamaian. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur ini menggambarkan firman Tuhan sebagai sumber terang yang membimbing dan memberikan kedamaian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Saudara, dalam kehidupan kita masih akan terus ada persoalan, akan terus ada tekanan. Tapi jangan biarkan berlama-lama. Firman Tuhan bisa menguatkan. Firman Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Karena firman itu bukan sekedar tulisan biasa. Firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Zaman dahulu ada seseorang yang begitu ingin memahami tentang kedamaian. Dia coba mencari tahu tentang kedamaian, tapi dia nggak pernah puas. Dia bertanya kepada banyak orang, ada banyak penjelasan, tapi dia masih merasa kurang puas. Kemudian terpikir olehnya untuk melakukan satu perlombaan kontes lukisan yang terbaik yang bisa menceritakan tentang kedamaian. Ternyata banyak pesertanya, banyak pelukis mengikutinya dari berbagai negeri, saudara. Sampai hari H tiba, di mana semua lukisan yang ada dinilai. Ada juri khusus, orang-orang yang dianggap bijaksana, yang memahami kedamaian. Ada banyak juri. Mereka bersama-sama menilai, saudara. Semua lukisan sudah dipampangkan di dinding-dinding, saudara. Tapi masih tertutup. Kemudian dibuka satu persatu. Penonton begitu terkagum-kagum. Satu persatu dibuka. Lukisannya bagus-bagus sekali, saudara. Sampai akhirnya tinggal 2 lukisan yang masih belum dibuka. Orang memperhatikan kedua lukisan yang masih tertutup itu. Pusat perhatian orang di sana. Kemudian dibukalah satu lukisan. Di sana terlihat gambar lukisan tentang danau yang begitu tenang.
Lukisan itu seolah-olah seperti cermin, begitu tenangnya. Ada cahaya yang tidak terang karena hari malam. Di pinggir danau itu ada hewan yang lagi makan rumput, begitu tenangnya. Pepohonan yang indah. Apakah ini pemenangnya? Orang berpikir ini benang. Begitu indah lukisan itu. Kemudian lukisan kedua dibuka, lukisan terakhir. Lukisan ini memperlihatkan air terjun yang bergejolak. Air mengalir dari batu ke batu yang lain, memercik. Lukisan ini begitu bagusnya dilukiskan, tapi apakah ini kedamaian? Karena begitu bagusnya dilukis, para penonton, juri, seolah-olah merasakan ketika air itu memercik ke batu, kena ke kulit mereka, seolah-olah merasakan air yang dingin kena ke kulitnya, saudara. Karena begitu bagusnya dia melukis. Air itu kemudian terjun jatuh ke bawah dari tempat yang begitu tinggi. Di tempat yang curam itu, di bebatuan itu, ada satu pohon yang hidup, tumbuh, pohon yang kurus. Daunnya hampir mengenai air yang lagi terjun. Seolah-olah dia mau melihat apakah dia kuat dengan tekanan air yang jatuh dari atas. Udara begitu kelam, hari hampir hujan, saudara. Di pohon yang kurus itu ada dahannya tadi. Di sudut dahan itu ada sarang burung. Ada burung yang menutupi telur-telur yang akan menetas, saudara. Hari begitu kelam, angin begitu kencang, air terus menderu-deru, saudara. Tapi burung ini yang mengerami telur-telurnya, begitu tenangnya, saudara. Dia tenang, dia tidak terganggu dengan lingkungannya. Apakah gambaran ini pernah terjadi dalam hidup kita? Mungkin ada waktu-waktu di sekitar kita begitu kacau, saudara. Orang-orang tidak peduli dengan kita. Tapi bisakah kita memiliki kondisi seperti induk burung ini? Tenang di dalam segala kekacauan. Itulah damai. Kita tundukkan kepala. Tuhan, kami berdoa biarlah firman-Mu ada di dalam hidup kami. Firman-Mu yang teguh, yang kuat. Firman-Mu yang lembut. Firman-Mu yang sempurna itu. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri, ya Allah. Kami membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Supaya apapun yang kami hadapi, karena firman-Mu juga katakan, pada hari-hari terakhir, dunia tidak akan semakin mudah. Tapi kami berdoa, kalau firman-Mu berdiam di dalam kami di dalam Engkau, damai sejahtera-Mu, salom, pasti ada di dalam hidup kami. Biarlah gambaran induk burung yang begitu tenang, di tengah-tengah deru air yang begitu keras menggelora, angin yang begitu kencang, pohon tempat dia
membuat sarang bergoyang-goyang lemah. Tapi dia bisa terus menikmati kedamaian. Nyatakan itu di dalam hidup kami ya Allah. Sehingga di dalam segala sesuatu kami tetap bisa memuliakan Engkau. Berkati kami dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.